Gua kira HP ini cupu, soalnya pakai MediaTek Dimensity 900 di budget 7 juta. Tapi ternyata suhu loh. Soalnya gue bisa main game nyaris rata kanan itu lancar jaya, terus juga baterainya tuh jos banget. Gue bisa dapetin screen on time 9 jam, itu pun masih sisa. Gak percaya? Yuk kita buktiin setelah yang satu ini. Kalau kalian nggak percaya sih, ya gue maklum aja. Soalnya awalnya gue juga gitu. Soalnya kalau diinget, tahun kemarin Oppo Reno 6 5G itu pakai SoC yang sama dengan HP ini. Tapi performa itu berasa beda banget loh. HP ini pakai MediaTek Dimensity 900 5G, RAM 8GB yang bisa di-expand lagi sampai 5GB, dan storage-nya 256GB. Dengan spek kayak gini, gue berekspektasi kalau performanya standar mid-range. Tapi ternyata gue salah. Pas scrolling, buka tutup aplikasi, sampai multitasking di banyak aplikasi aja udah berasa kayak bukan mid-range biasa. Ngebut dan smooth banget. Dipakai gaming juga sama kayak yang gua sebutin di opening tadi. Di game andalan gua, Lost Centuria, rata kanan gak ada masalah sama sekali. Lancar jaya dan suhunya stabil. AOV juga nyaris rata kanan dan hasilnya sama. Gua nggak ngerasain adanya lag dan suhunya paling kenceng anget-anget dikit, nggak sampai panas. Baru berasa bedanya di PUBG Mobile. Nggak bisa benar-benar rata kanan kayak di HP flagship, HDR Ultra atau Smooth Extreme, dan hasilnya juga sama, lancar jaya tanpa panas yang berarti. Mau yang lebih wah, ada di baterainya. Kalau dari spesifikasinya, kapasitasnya tuh emang standar aja lah, nggak gede-gede banget di 5000 mAh, kapasitasnya tuh di 4500 mAh. Tapi screen on time yang gua dapet itu 9 jam, itu di satu harian full, dan pemakaian gua tuh medium to heavy. Jadi kalau misalkan di push banget sampai baterainya habis ya, kemungkinan bisa jadi hampir 10 jam. Itu awet banget loh. Biasanya di HP mid-range lain paling gua dapat sekitar 6 atau 7 jam, dan ini 9 jam. Itu pun gua pakai Bluetooth-nya aktif terus. Semua sosial media gue pindahin ke sini, dan SIM card-nya juga aktif. Gue pakai keluar juga, dan kadang-kadang nggak pakai WiFi. Itu terbukti HP-nya awet banget. Belum lagi ngecharge-nya juga ngebut banget. SuperVOOC 65 watt bisa charge HP ini dari low bat sampai full sekitar 30 menit aja. Heran kenapa MediaTek Dimensity 900 tuh bisa ngebut dan irit banget di HP ini? Ya, gue juga awalnya heran sampai gue tanya langsung ke PR Oppo Indonesia. Langsung ya, kok bisa MediaTek Dimensity 900 tuh bisa ngebut banget dan juga irit? Dan jawabannya ada di software yang optimal. Karena untuk bikin software seoptimal kayak gini butuh waktu yang lama dan cost yang tinggi. Hasilnya, ColorOS 12 berbasis Android 11 di HP ini tuh mantap banget. Bikin performa HP ini smooth. Fiturnya banyak banget, dan dikostumisasinya terlengkap dari semua Android yang pernah gua coba. Fix jadi skin Android terbaik versi gua. Banyak juga yang heran sama desainnya. Tahun lalu banyak banget yang suka dengan desain mengkotak Reno 6 5G, dan di tahun ini beda. Reno 7 5G balik lagi dengan desain melengkung yang cocok dengan selera gua. Karena gua lebih suka desain kayak gini yang lebih nyaman di genggaman, tetap tipis, tetap ringan, dan gua suka dengan desain frame kameranya. Kelihatan lebih mencolok, tapi nggak lebay. Nah, gua baru ada keluhan di bagian depannya ini. Layarnya udah oke sih, soalnya dari spesifikasi layarnya udah bagus. AMOLED 6,4 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, dan fingerprint in display udah pas di harga 7 jutaan. Kualitasnya juga cakep, warna gonjreng, tajam, dan brightness-nya juga udah cukup untuk dipakai outdoor. Cuma sayang aja di harga 7 jutaan masih punya bezel yang tebel kayak gini. Kalau bezelnya dibikin lebih tipis bakalan cakep banget nih. Speakernya juga cuma satu, tapi di penggunaan gua sih gua ngerasa udah cukup untuk sekedar main game ataupun ngewibu gitu ya. Lanjut ke hal yang paling seru, kameranya. Soalnya sektor ini yang paling dibanggakan oleh Oppo. Di belakang ada triple kamera dengan spesifikasi kayak gini. Dan kamera selfie-nya sama kayak flagship mereka, Oppo Find X3 Pro. Dan menurut gua kameranya cakep. Merasa banget improve-nya dari generasi sebelumnya. Apalagi di kondisi cahaya yang optimal. Detailnya tajam, warnanya mirip dengan aslinya. Dynamic range juga lebar, dan skin tone lumayan natural. Lensa ultrawide-nya juga oke, walaupun detailnya nggak setajam kamera utamanya, dan warnanya juga agak jomplang. Yang paling gua suka tuh ada di foto portrait. Soalnya HP ini ada mode bokeh flare portrait yang bisa bikin hasil fotonya kayak pakai kamera DSLR. Bokehnya dramatis dan rapi, mantap. Foto malam-malam juga bisa diandalin. Gua lebih saranin pakai night mode untuk dapetin hasil yang lebih tajam, lebih minim noise, dan pencahayaannya jadi lebih pas.
Overall, hasil foto jadi lebih bagus kalau pakai night mode. Kamera depannya pun nggak perlu panjang lebar dibahas karena hasilnya bagus. Ya, namanya juga Oppo, jam terbangnya tuh udah tinggi untuk urusan selfie. Kalau video bisa rekam sampai resolusi 4K 30fps, tapi paling benar shoot di 1080p 30fps aja, biar bisa dapetin hasil yang lebih stabil. Kalau ini perekaman videonya di resolusi 1080p 30fps. Angle-nya sih rada sempit soalnya gue nyalain stabilisasinya, tapi detail masih dapet, dynamic range juga masih bagus tuh. Sebenarnya belakang lumayan silau, tapi masih oke. Gimana menurut kalian? Jadi kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, Oppo tuh kayak udah ngebuktiin kalau spesifikasi di atas kertas itu bukan segalanya. Contohnya kayak di HP ini. Dikira cupu karena pakai Dimensity 900 5G, tapi bisa punya performa yang ngebut. Gaming bisa banget, nggak panas, baterai awet banget, ngecas pun ngebut, dan di sektor lain juga cakep. Desainnya pas dengan selera gua, layarnya cakep, kamera bisa diandalin buat foto dan video, terus masih ada audio jack dan ada NFC. Kurangnya tentu ada kayak bezel layar bawah yang masih tebal, terus juga speaker yang masih mono, belum stereo, dan terakhir mungkin spesifikasi yang terhitung rendah bagi kaum mendang-mending. Tapi ya itu tergantung. Kalau kalian bukan kaum mendang-mending, gue yakin HP ini worth it banget buat kalian. Dan ya, apakah di tahun 2022 ini kalian masih menilai HP berdasarkan spesifikasi dan kertas doang? Atau kalian udah jadi orang yang beli dulu, kalian pakai untuk berapa waktu, dan kalian baru komentar HP itu worth it atau enggak dibuat dibeli? Komen aja di bawah ya. Dan ya, gue Farid. Bye.